Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatid, Ustaz Puji, Ustaz Tri, Ketua DKM Masjid Al-Barakah, Bapak Sumitro, Bapak-bapak semuanya, ada Pak Aziz, Pak Yoto, dan semua jamaah yang alhamdulillah pada hadir, baik yang online maupun daring dari rumah masing-masing, maupun yang di dunia maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita bisa sholat berjamaah di masjid ini, dan kita melanjutkan ngaji kita kitab Riyadhus Shalihin, masih di babul isar, bab tentang bagaimana mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Hadis qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sebelum dilanjutkan, sekali lagi nanti bisa dilihat rekamannya di channel Al-Barakah channel. Jangan lupa di subscribe dan di like gitu biar semangat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi, ketika kami sedang bepergian bersama Nabi, idja'a rajulun ala rahilatin lahu, ada orang datang di atas kendaraannya, faja'ala yasrifu basra yaminan wa shimalan, orang ini tengok kanan, tengok kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini Rasulullah itu sangat peka sekali terhadap kondisi sahabatnya. Ini kayaknya orang ini butuh sesuatu. Rasulullah itu memang mengajarkan tidak boleh minta-minta, tapi Rasulullah itu peka melihat gelagat sahabatnya yang butuh itu, peka, ini kayaknya orang ini butuh ini. Maka beliau langsung bersabda, man kana mahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Siapa yang punya kelebihan kendaraan, silahkan dibagi pada yang enggak punya tunggangan. Yang punya kelebihan tunggangan, silahkan berbagi kepada yang tidak punya tunggangan. Karena waktu itu tunggangannya onta, ya bisa jadi onta, kalau kuda ya kuda. Wa man kana lahu fadlun min zadin, siapa yang punya kelebihan bekal, falya'ud bihi ala man la zada lahu, silahkan berbagi kepada yang enggak punya perbekalan. Fadzakara min asrafil mali ma dzakara, Rasulullah kemudian menyebutkan berbagai macam jenis makanan, jenis harta apa aja disebut. Mungkin yang punya pakaian lebih silahkan berbagi, yang punya sandal lebih berbagi. Banyaklah yang disebut Nabi intinya. Fadzakara min asrafil mali ma dzakara hatta ra'aina anna la haqqa li ahadin minna fi fadl. Sampai-sampai kita melihat itu seakan-akan kita merasa nggak berhak memiliki kelebihan
harta saya itu saat dalam perjalanan itu. Rawahu Muslim. Pokoknya kalau yang punya kelebihan suruh bagi kepada yang kekurangan. Ini anjuran agar kaum muslimin itu saling takaful. Takaful itu saling menanggung. Orang itu bisa saling menanggung kalau saling tafahum, saling memahami. Dan orang itu bisa saling memahami kalau sebelumnya sudah saling kenal. Maka penting untuk saling mengenal sehingga kemudian saling memahami dan sampai level yang paling tinggi adalah takaful, saling menanggung. Ada orang butuh, ini kayaknya butuh langsung ditanggung. Wabil khusus saat dalam kondisi krisis, dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat itu apa saja dianjurkan untuk berbagi, paling khusus kalau dalam perjalanan seperti tadi. Hadis berikutnya yaitu an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah, dengan sebuah kain yang itu ditenun sendiri oleh wanita itu. Faqalat nasatuha biyadai liaksukaha, ya Rasulullah, ini kain aku tenun sendiri agar memang spesial aku buat untuk engkau ya Rasulullah, agar engkau pakai. Faqadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kain itu diambil Nabi muhtajan ilaiha, karena Nabi juga senang gitu. Fa kharaja ilaina wa innaha la izaruhu, kemudian Nabi keluar sudah memakai kain itu, dipakai sarungan. Ini pelajaran juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dikasih seseorang itu dianjurkan segera dipakai biar orangnya senang. Bahwa nah kan senang kalau misalnya dikasih terus dipakai dengan penuh kebanggaan. Ini yang memberi juga senang gitu. Faqala fulanun, tiba-tiba pas Nabi keluar pakai kain yang baru dikasih ibu-ibu tadi, uksuniha ma ahsanaha, ya Rasulullah itu bagus banget, kasih aku dong gitu, diminta sama seseorang. Faqala na'am, ya udah, saya kasih kamu dah gitu. Fajalasa Nabi fil masjid summa raja'a fatawaha summa arsala biha ilaih. Kemudian Nabi pulang, ganti baju, dicopot lagi itu sarungnya, kemudian dikasihkan ke orang ini. Faqala lahumul qaum, kemudian orang-orang berkata kepada orang yang minta kain tadi, ma'ahsanta, kamu pinter banget sih, bagus banget sih, lapisan Nabi muhtajan ilai summa saltau. Pinter ini mungkin maksudnya ya agak-agak bukan memuji, tapi kamu kok pinter banget, itu kan pakaian Nabi seneng kok kamu minta, tuh gimana gitu. Wa alim ta'anna la yaruddu sa'ian, dan kamu memang kan kamu juga tahu Nabi itu nggak mungkin menolak orang yang minta. Jadi ini memanfaatkan ini sifat Nabi. Nabi itu nggak pernah menolak orang yang minta. Ini kain baru dipakai dan diminta. Faqala inni wallahi ma sa'altuhu li albisa, kata orang yang minta kain tadi, demi Allah aku minta ini bukan untuk aku pakai,
bukan untuk dipakai sebagai pakaian. Innama saltu litakuna kafani, aku minta ini agar kain ini aku jadikan nanti kalau aku meninggal sebagai kain kafanku. Pakanat kafan. Qala Sahal Sahal mengatakan bahwasanya saat orang ini meninggal benar-benar kain itu menjadi kain kafannya. Rawahul Bukhari. Ini pelajaran dari Nabi, walaupun lagi seneng-senengnya itu dikasih orang bagus, ada minta dikasih itu kalau Nabi. Dan itu dari sisi luar biasanya Nabi, dan itu juga boleh ditiru. Dan pelajaran tadi dianjurkan tadi mensegera menggunakan sesuatu yang dihadiahkan agar yang menghadiahkan senang. Dan juga dari sisi orang tadi yang minta kainnya Nabi juga itu pelajaran jawazu tabarruk bi asari sholihin. Boleh tabarruk mengharapkan keberkahan dari bekas orang-orang soleh. Itu sarungnya Nabi gitu ya, tabarukan. Itu boleh diperbolehkan. Bajunya siapa? Siapa Gus Baha gitu. Dilelang. Jawab saya qablal hajah. Masyaallah muslim rahmatullah. Jadi itu boleh. Boleh tabarruk dengan bekas orang-orang soleh. Ada Nabi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal asy'ariyina idza armalu fil ghasbi aw qala ta'ami yalim bil Madinah jama'u ma kana indam fi saubin wahid summa aqsamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah fa minni wa ana minhum. Kaum Asy'ariyin, Asy'ariyin maksudnya itu Bani Asy'ari, itu ketika dalam peperangan atau di Madinah kemudian kekurangan makanannya itu kurang, maka kemudian semua makanan dikumpulin jadi satu, kemudian dibagi sama, dibagi rata. Mereka dari saya dari mereka, muttafaqun alaih. Itu kebiasaan Bani Asy'ari. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Bani Asy'ariyin, sampai kemudian disebutkan di hadis ini. Kemudian juga kalau dalam kondisi darurat, kekurangan, ini cara agar sama-sama bertahan hidup, yaitu dikumpulkan semua yang dimiliki kemudian dibagi sama, dimakan bareng-bareng. Itu hadis-hadis tentang keutamaan mengutamakan orang lain. Kemudian babut tanafus fi umuril akhirah wal istiksar mimma yutabarrak bih. Bab tentang anjuran untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena aslinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Berlombalah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga, menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal itu maka hendaklah orang-orang yang berlomba itu berlomba. Artinya dalam urusan akhirat itu silahkan berlomba. Makanya di dalam urusan akhirat itu aslinya kita itu lagi berlomba.
namanya berlomba itu pengennya terdepan. Ada yang berlomba pengen nomor belakang aja. Nah, lomba itu pengen menang mestinya. Makanya hukumnya makruh. Misalnya kalau lagi sholat terus mempersilahkan orang lain di saf terdepan, monggo jenengan aja misalnya, itu makruh. Nah, aslinya kita lomba di depan-depanan gitu. Dan insya Allah ini perlombaan yang bebas, yang sangat luas, nggak perlu khawatir kehabisan piala. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyarab. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan minuman. Fasyariba minhu, kemudian beliau minum. Wa an yamini gulam, di samping kanannya itu ada seorang anak. Bagian wahadal gulam, anak ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa an yasari al-asyakh, di samping kiri beliau banyak orang-orang tua. Faqala lil gulam, kemudian Rasulullah bertanya ke anak tadi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, atadzanu li an u'tiya haula, boleh enggak ini minuman, sisa minumannya aku kasihkan ke bapak-bapak itu? Faqala al-gulam, la, enggak. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la usiru bi nasibi minka ahadan, aku enggak mau berbagi dengan apa ini, dari air sisa minumanmu, aku enggak mau berbagi gitu. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi, muttafaqun alaih. Akhirnya kemudian diberikan ke Abdullah bin Abbas. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini para sahabat itu sangat serius banget dalam ini mencari keberkahan dari Nabi. Bekas minum Nabi itu dipakai rebutan. Sampai Abdullah bin Abbas itu nggak mau berbagi. Nggak, buat saya. Itu yang pertama. Kemudian ketika menawarkan sesuatu, itu dianjurkan kepada orang yang di sebelah kanan dulu. Karena Abdullah bin Abbas posisinya di sebelah kanan Nabi, yang lain sebelah kiri. Yang ditawari dulu adalah Abdullah bin Abbas. Nah, itu juga merupakan pelajaran kalau nawari itu orang yang di sebelah kanan dulu, baru kiri. Itu beberapa pelajaran, jadi tabarruk. Sahabat dulu berlomba-lomba untuk perbanyak keberkahan dari sisa atau bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyub alaihi salam yaktasilu uryanan. Suatu hari Ayub itu maksudnya Nabi Ayub alaihissalam itu mandi dalam kondisi telanjang. Fakhar alaihi rijlu jaratin min dhahabin. Kemudian ada emas jatuh. Ya kira-kira sebesar kaki belalang, emas sebesar kaki belalang, atau belalang apa ini? Faja'al Ayyub yuhsi fi saubi, kemudian emas itu diambil, disimpan di bajunya. Fanadahu rabbuhu azza wa jalla, kemudian Allah
berfirman kepada Nabi Ayub, "Ya Ayub, alam akun aghnaitu ka amma tara." Ya Ayub, bukankah aku sudah memberikan kau banyak hal? Bukankah aku telah memberikan kau kecukupan banyak? Kau masa gitu masih diambil gitu. Kata Ayub, "Bala wa izzatika, benar ya Allah, demi keagunganmu, walakin la ghina bi an barakatik." Tapi aku merasa tidak cukup untuk mencari keberkahan darimu. Karena ini rezeki darimu, ya saya ambil gitu. Enggak saya biarkan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Anjuran agar seseorang itu senantiasa menambah, mencari tambahan keberkahan, mencari tambahan keutamaan, fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh mengumpulkan harta, karena tadi Nabi Ayub walaupun dia orang sudah cukup gitu, udah kaya, tetap diambil gitu. Artinya itu boleh mengumpulkan harta untuk dimanfaatkan sendiri maupun untuk dimanfaatkan, artinya diberikan ke orang lain. Selain itu juga anjuran untuk senantiasa mengejar pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran boleh mandi dengan telanjang, tentu dengan syarat fi khalwatin, dalam kondisi tertutup, tidak terlihat oleh orang lain, di kamar mandi gitu. Walaupun bisa mandi dengan menggunakan pakaian, tapi boleh. Walaupun kalau menurut para ulama pakai pakaian lebih utama, tapi boleh mandi tidak pakai pakaian. Nah, biasanya suka pada bertanya, "Ustaz, kalau boleh nggak sih belum pakai baju wudu gitu, wudu ya pakai baju boleh apa tidak?" Ya boleh. Mandi kan sama aja. Mandi itu kan, apalagi mandi wajib kan, itu lebih besar. Menghilangkan hadas besar aja boleh tidak pakai baju. Menghilangkan hadas kecil ya udah boleh. Jadi tidak masalah uraian, tentu ketika di dalam tempat yang tertutup yang tidak terlihat oleh orang lain. Kalau di tempat yang terbuka ya tidak boleh. Bahkan kalau di tempat terbuka, jika menyebabkan itu aurat terbuka, maka afdolnya malah tidak wudu. Kalau bagi wanita misalnya di dalam perjalanan, kemudian wudunya itu harus membuka aurat, padahal di situ banyak orang lain, banyak orang yang bukan mahramnya, yang tidak boleh melihatnya, maka tayamum lebih baik. Ya, yang dalam kondisi tayamum, atau misalnya harus mandi tapi tidak ada tempat yang tertutup, maka tayamum lebih baik, karena mandi dan wudhu itu bisa diganti dengan tayamum sehingga tidak dosa. Tapi kalau aurat terlihat oleh orang lain itu dosa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita dianjurkan berlomba-lomba dalam urusan akhirat dan memperbanyak keberkahan. Hadisnya cuma 2. Kemudian bab berikutnya yaitu fadlu al-ghina asyakir, keutamaan orang kaya yang bersyukur. Kalau sebelum-sebelumnya itu keutamaan orang
yang kekurangan, yang fakir. Dan sekarang keutamaan orang kaya yang bersyukur, wa huwa man akhadhal mal min wajhihi wa sarfihi fi wujuhil ma'sur biha. Ya, yang disebut orang kaya yang bersyukur adalah orang yang mencari harta dengan cara yang benar dan digunakan dengan cara yang benar sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya membenarkan dengan al husna, yaitu surga akhirat, fasanuyassirhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk semua kemudahan, untuk masuk surga. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, dan neraka itu akan dijauhi oleh orang yang bertakwa, yaitu orang yang memberikan, mengeluarkan hartanya untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin inda min nikmatin tujza, padahal tidak ada orang lain yang memberikan kebaikan kepada dia sehingga dia harus membalas. Nah, dia mengeluarkan hartanya, dia keluarkan aja, bukan karena membalas kebaikan orang lain. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, dia mengeluarkan hartanya, berinfak, berbagi itu illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, karena mengharap ridha Tuhannya yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan tentu Allah akan ridha dengannya. Masyaallah muslimin rahmatullah. Intub dusadaqati fa ni'ma hiya, di surah Al-Baqarah, jika kalian tampakkan sedekah maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika engkau sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Jadi kalau sedekah itu boleh diperlihatkan kepada orang lain, boleh sembunyi, walaupun sembunyi lebih baik, tapi enggak masalah. Kalau misalnya diumumkan gitu, alhamdulillah, terima kasih Bapak, gitu, biasanya di masjid sebelah. Boleh sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan juga boleh. Jadi nggak boleh kemudian kita mengatakan ada orang berbagi terus dipublikasi, itu riya. Nggak boleh. Itu riya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi riya itu ada di hati. Ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Jangankan kita, malaikat aja nggak tahu orang itu ikhlas atau tidak, apalagi kita. Maka tidak boleh kita kemudian menjudge seseorang, menilai seorang itu riya, itu berbagi dipublikasikan itu riya. Enggak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan intub shadaqat. Kalau engkau tampakkan sedekah itu fanima, ya enggak masalah, itu sudah bagus. Wa intuhuha wa tu'tual fuqara, kalau kamu sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir itu lebih baik. Jadi dua-duanya enggak masalah bagi Allah. Mau terang-terangan, mau diliput media, mau enggak masalah. Yang penting kemudian hatinya tetap ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala, ini ayat ini penting ya, bil khusus di era media sosial gitu.
Kalau nggak ada publikasi malah diragukan. Itu duitnya buat apa aja ya gitu. Para penyumbang-penyumbang itu malah mempertanyakan gitu, buat apa? Ya. Dan malah harus dipublikasikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian tidak akan mendapatkan albirra, kebaikan. Dalam tafsir disebutkan bahwa makna albir di sini surga. Kalian enggak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian sukai. Yang disukai yang diinfakkan. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Surah Ali Imran. Dan tentu di ayat-ayat terkait dengan fadilah infak dan ketaatan ini banyak sekali. Insyaallah nanti di bab berikutnya, mudah-mudahan Allah mudahkan, di pertemuan berikutnya bab mengingat kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa saddidna fil qawli wal fahmi wal 'amal innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.